Bapa di surga, kami berterima kasih pada hari untuk mengingat ibu-ibu sedunia. Kami datang menyerahkan para ibu-ibu khususnya di dalam gereja ini dan di dalam seluruh dunia di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menurunkan bijaksana, kesabaran, dan kebenaran dari hati yang tulus menjadi seorang yang mendidik anak-anak generasi yang baru. Kiranya Tuhan menambahkan kecerdasan di dalam mendidik dan memberikan kematangan di dalam cara mendidik, sehingga anak-anak yang Tuhan serahkan kepada kaum ibu, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada para ibu adalah yang berbahagia karena dididik di dalam kesungguhan, di dalam kebenaran Tuhan, di dalam cinta kasih Tuhan, dan di dalam prinsip firman Tuhan. Berilah mereka kekuatan dan penghisapan penerimaan kebenaran dari para ibu dan orang tua dan para guru, sehingga mereka dibesarkan di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran kitab suci, di dalam cinta kasih Roh Kudus, dan di dalam bijaksana surgawi, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, yang memanfaatkan dunia, dan menjadi saksi Kristus. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan seluruh dunia ke dalam tangan Tuhan. Bahagialah para wanita yang takut Tuhan dan yang mendidik anak-anaknya dengan kebenaran Alkitab. Berkati kebaktian ini, berkati manusia yang kena wabah dari coronavirus, dan berkati mereka yang sakit dan mereka yang mengalami ekonomi terpuruk dan mereka yang kurang makan. Kasihankanlah kami manusia yang begitu lemah. Ingatlah kami bahwa kami hanyalah orang yang terbatas, sehingga menghindarkan kami dari kesongkakan yang tidak perlu, kefoya-foyaan yang tidak perlu, kesenangan yang palsu, dan segala sesuatu yang membelakangi kehendak Tuhan. Pimpinlah anak-anak-Mu berjalan di dalam kesucian ibadah dan kebenaran keadilan, dengan rendah hati berdamaian, dengan berjalan bersama dengan Tuhan dan melakukan keadilan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini kita akan meneruskan khotbah di bukit. Dan terus terang, pagi ini kita mulai berkhotbah tentang dua kedudukan orang Kristen sebagai utusan Tuhan di dunia ini. Dan saya jujur, khotbah hari ini belum pernah saya sampaikan selama umur 80, ini pertama kali. Meskipun sudah 63 tahun berkhotbah, dan ayat yang dibaca hari ini saya sudah mengerti sejak anak kecil, dan sudah baca seluruh kitab suci lebih 80 kali, dan ayat ini mungkin sudah ratusan kali. Tapi saya tidak berani khotbahkan sampai pagi ini. Yaitu kamu adalah garam dunia. Ayat 13 pasal 5 Injil Matius. Setelah selesai 9 bahagia diberitakan oleh Yesus Kristus sebagai pendahuluan firman yang diucapkan di dalam dunia ini sebelum mulai melakukan tugas sebagai Mesias. Yesus berkata, berbahagialah, 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 berbahagialah.
Berbahagialah, 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 berbahagia. Umumnya disebut sebagai 8 bahagia. Saya menyebut sebagai 9 bahagia. Itu tidak ada tugas, tidak ada wajib, tidak ada pujian, dan tidak ada orang-orang yang ditunjuk siapa adalah orang yang bahagia. Tetapi di sini dalam memberikan satu standar, memberikan satu pesan, dan memberikan satu tujuan. Barang siapa ingin hidup bahagia harus mempunyai kualifikasi seperti ini. Rendah hati, lembut hati, sengaja ratap tangis dengan sedih hati, ingin maju dan aus lapar akan kebenaran. Terus sampai akhirnya mendamaikan orang lain dan mau menerima penghinaan, menerima penganiayaan bagi kebenaran, dan terakhir bagi Kristus. Dengan sangat-sangat konsentrasi kita mengetahui orang anak-anak kerajaan Allah, warga negara di dalam kerajaan Tuhan, ada orang yang berpusat kepada kebenaran dan akhirnya tujuan hidup untuk Kristus. Jikalau orang menganiaya kamu demi namaku, jikalau engkau difitnah dengan segala hal yang diciptakan manusia, kamu harus bersukacita. Setelah 9 daripada sifat karakter orang menjadi anggota kerajaan Allah selesai diucapkan, baru muncul ayat ke-13. Kamulah garam dunia. Ini satu ajaran yang tidak pernah dikatakan oleh Sokrates, tidak pernah diucapkan oleh orang-orang seperti Konghucu, Musa, Daud, tidak pernah diutarakan oleh pendiri agama. No one in the history ever say this word. No one among the religious founder ever teach like this. Kamu adalah garam dunia. Saudara-saudara, di seluruh kitab suci cuma satu kalimat ini. Kamu adalah garam dunia. Di dalam ucapan Yesus Kristus cuma satu kali. Selama 4 Injil hanya kalimat yang tunggal ini. Kamu adalah garam dunia. Di dalam seluruh sejarah cuma satu orang yang mengajar kamu adalah garam dunia, yaitu Yesus Kristus. The only man, the only time, the only occasion speaking about what is man. Who is man? Men are the salt of the world. Dan ini kamu tidak ditunjuk oleh Tuhan tentang semua manusia. Ini ditunjukkan oleh Tuhan tentang orang bahagia di depan ayat 1-12. Orang yang mempunyai ke-9 bahagia itu, orang yang melunaskan semua syarat kualifikasi yang ditentukan sebelumnya ini, lalu disimpulkan oleh Yesus Kristus. Kamu orang bahagia, kamu adalah garam di dunia ini. Mengapa pakai garam? Saya tidak mengerti. Tapi saya tanya, adakah kalimat lain lebih baik? Tidak ada. Kamu adalah garam dunia, adalah pilihan paling tepat. Adalah kalimat yang paling tinggi. Adalah perumpamaan paling cocok. Kamu adalah garam dunia. Mengapa Yesus tidak mengatakan kamu adalah gula dunia? Kenapa tidak katakan kamu adalah kayu dunia? Kenapa tidak mengatakan kamu adalah minyak wangi dunia? Semua bisa dipakai, tapi tidak ada satu istilah lebih baik daripada kamu adalah garam dunia.
Dan di dalam hal ini kita mau memikir. Saya sudah pikir 60 tahun tapi tidak berani khotbah ayat ini. Sampai pagi ini. Dan selama minggu ini saya diganggu oleh pikiran. Mau menelusuri, mau memperdalami, mau mengerti kalimat ini. Sehingga saya sendiri sangat sulit untuk melewati hari-hari yang memikir tidak habis-habis tentang kalimat ini. Kamu adalah garam dunia. Saudara-saudara, garam berada di mana? Berada di setiap pelosok di mana air laut berada. Air laut menutupi bumi ini 78%. Berarti ini adalah wilayah yang paling luas di seluruh muka bumi. Melampaui daripada darat yang hanya kira-kira 28%. Melampaui akan sawah, lembah, sungai, gunung, bukit, dan padang pasir, padang belantara, dan tempat-tempat gersang yang lain. Garam berada di seluruh muka perairan di mana lautan Pasifik, lautan Atlantik, lautan India, bahkan lebih lagi di tempat yang tidak ada lautan, Antartika. Banyak garam sekali. Saudara-saudara, di dalam daerah begitu luas, kira-kira hampir 4 kali lebih besar daripada bumi yang boleh ditinggal, yang boleh dibangun rumah, yang boleh ditanam segala sesuatu untuk makanan manusia. Ini tempat kerajaan laut ikan. Tempat kerajaan binatang yang paling besar di dalam laut. Di sini garam ada. Tetapi heran sekali. Manusia yang paling perlu air saben hari, minum air laut langsung mati. Karena air laut mempunyai kadar garam yang lebih tebal daripada yang kita butuhkan. Sehingga kalau minum ke dalam usus, bukan air garam masuk ke dalam usus menjadi gizi yang kita terima, tapi gizi di usus akan ditarik keluar karena garam, membuat kita lebih kurus dan pelan-pelan mati karena tidak ada isi untuk hidup. Garam ini satu hal yang paling paradoks. Satu hal yang tidak mungkin kita mengerti. Satu hal yang mengandung rahasia terlalu besar. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Mengapa Tuhan pakai garam? Hari ini kita mau menggali rahasianya. Mau mengerti segala kelimpahan yang tersimpan di dalam. Saya tidak percaya ada satu kalimat yang salah yang mungkin dikatakan dari mulut Yesus. Dan Yesus pernah berkata, langit bumi akan pergi, gugur, lenyap, dan musnah. Kalimat dan perkataan yang kukatakan, satu nada, satu titik, tidak akan lenyap untuk selama-lamanya. Hal ini cuma 2 kali diucapkan oleh Kristus. 1 kali ada Taurat dari Allah. Tidak ada satu titik, satu nada akan lewat. Langit dan bumi akan lenyap. Taurat Tuhan tidak akan lenyap. 1 titik, 1 nada. Ini ditulis di dalam Matius 5. Tapi kedua kali, hanya 2 kali, Yesus mengatakan langit bumi akan lewat. Tapi firman yang kukatakan kamu tidak akan lenyap untuk selama-lamanya. Ini tercantum di dalam Matius 24 ayat 35. Di sini Tuhan Yesus sengaja mengibaratkan dia adalah Allah. Kalau firman Allah tidak mungkin gugur, maka firman Yesus juga tidak mungkin bubur. Ini membuktikan dia adalah bersifat ilahi. Itu sebuah kalimat yang diucapkan Kristus, penuh makna
yang perlu kita pikirkan seumur hidup. Dan hari ini giliran kalimat yang kita mau renungkan adalah kamu adalah garam dunia. Sebagaimana saya tadi katakan, garam meliputi daerah terbesar di permukaan bumi ini. Karena 78% laut yang lebih besar, hampir 4 kali daripada tanah darat. Dan di sana tidak ada satu titik laut, tidak ada garam. Sebenarnya garam itu mineral. Garam itu adalah tambang yang berada secara keras, kaku. Tapi garam berbeda dengan semua mineral. Karena semua mineral tidak bisa dicairkan. Tetapi garam bisa dicairkan. Di sinilah sifat utama daripada elemen garam yang mengandung 2 elemen dasar menjadi satu elemen khusus. Waktu semua tambang mau dicairkan sulit. Yang paling sulit adalah berlian. Karena berlian mempunyai kadar kekerasan tertinggi di dalam seluruh alam semesta. 10 angkanya. Lebih tinggi daripada rubi. Lebih tinggi daripada granit. Lebih tinggi daripada semua batu yang lain. Lebih tinggi daripada emerald. Lebih tinggi daripada giok yang hanya 95. Lebih tinggi daripada safir yang hanya 95. Safir biru, rubi merah, semua 9.5. Hanya diamond 10. Lebih tinggi daripada semua mineral termasuk krom, nikel, tembaga, baja, perak, platinum, rhodium, dan yang lain-lain. Tetapi garam terbentuk dari 2 mineral, yang satu natrium, yang satu klorid. Natrium sama klorid, dua-duanya racun yang paling menakutkan. Kita terima Na atau Cl secara terpisah, kita pasti mati. Natrium mematikan kita karena racunnya. Klorid mematikan kita karena racunnya. Tetapi heran sekali, Tuhan menciptakan garam memakai natrium sama klorid. 2 ini bergabung bukan secara fisika, tapi secara kimia. Menjadi bahan yang akan membereskan racun. Inilah garam. Saya percaya orang Kristen bukan orang baik. Banyak orang Kristen jahatnya luar biasa. Tamaknya luar biasa. Nafsunya luar biasa. Banyak racun di dalam hidup kita. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan dan digabungkan secara kuasa Roh Kudus, spiritual chemistry yang menggabungkan kerusakan-kerusakan di bawah kuasa Roh Kudus, kita menjadi manusia yang memberkati seluruh dunia. Dia Paulus waktu dia menghukum dan mematikan Stefanus, dia menginginkan dan senang sekali dia dibunuh. Hatinya berapa jahat. Orang yang begitu jahat seperti Paulus akhirnya menjadi penginjil yang terbesar selain Tuhan Yesus. Menjadi pahlawan kedua terbesar di dalam sejarah kekristenan. Karena Allah sanggup menjadikan orang berdosa orang benar. Di antara semua orang suci yang dianggap Katolik saints, hanya yang dipilih, yang dikanonisasikan. Di dalam kekristenan kita semua yang ditebus oleh Yesus disebut sebagai orang kudus di dalam buku 1 Korintus yang ditulis oleh Paulus. Saudara-saudara, di antara orang suci, tadinya semua orang berdosa besar.
Dan dosanya bukan satu unsur banyak. Augustinus pintar sekali. Tapi Augustinus seorang pezina mulai umur belasan tahun sebagai anak remaja. Setelah 10 tahun tidur tanpa nikah, saben leben dengan seorang wanita, lalu setelah bertobat, dia mau menjadi hamba Tuhan, tidak mau nikah. Dia kasih uang untuk perempuan yang ditiduri 10 tahun. Pergilah cari jalan bebas sendiri. Tidak lagi kumpul dengan saya. Saya tidak akan menikah. Saya akan menjadi hamba Tuhan seumur hidup. Tidak lagi ada seks. Dan engkau pergi sendiri. Anaknya tidak diserahkan kepada perempuan. Supaya perempuan itu bebas menikah sama orang lain. Tak usah diganggu oleh anak bayi yang merongrong. Augustinus sendiri menerima bayi itu, membesarkan. Tapi bayi itu karena ketidakbenaran dan tidak pinternya Augustinus memelihara, mati pada waktu umur kecil. Dan Augustinus nangis setengah mati. Orang yang begitu berzina, orang yang begitu rusak, akhirnya menjadi seorang suci yang paling penting di dalam antara bapak-bapak gereja. Di dalam church fathers yang beribu-ribu, he is the only one give 80 successors to be the bishop in North Africa and in Southern Europe untuk menjalankan, melestarikan kekristenan. Kalau garam terdiri dari racun dan racun, karena pekerjaan Tuhan menggabungkan melalui satu hubungan kimia, akhirnya klorid sama natrium menjadi sodium klorid yang kita makan saban hari. Saya 2 hari ini ada pikiran yang sangat aneh. Kita kalau mau mengerti firman Tuhan, jangan hanya dengar, jangan hanya hafal, jangan hanya tahu. Banyak pendeta tidak bisa dipakai Tuhan karena sudah belajar teologi tidak jalankan. Cuma angkanya tinggi, cuma lulusnya dengan gelar yang cukup sombong, lalu dia seumur hidup membanggakan yang dicapai, tapi tidak pernah memperoleh yang belum pernah dicapai. Maka yang sekolah teologi banyak, yang menjadi hamba Tuhan dipakai Tuhan sedikit. Demikian banyak orang Kristen yang dengar khotbah banyak, yang menjalan sedikit. Itu sebab pikiran saya aneh berapa hari ini adalah, hari ini setelah dengar khotbah, saya minta ada orang jalankan. Kita hari ini khotbah garam. Saya minta saudara jalankan satu perintah saya. Besok Senin, lusa Selasa, 2 hari saja. Minta saudara makan segala sesuatu, jangan pakai garam. Hanya 2 hari saja. Di antara puluhan ribu hari seumur hidup, coba pakai 2 hari. Masa tidak pakai garam, makanan tidak ada kecap, semua yang asin dibuang 2 hari saja. Lalu saya percaya, barang siapa yang taat kalimat saya ini, seumur hidup akan lebih mengerti ayat ini. Saudara terus dengar, catat-catat, hafal-hafal, khotbah lagi. Daripada pendengaran kosong menjadi penipuan kosong kepada orang lain. Agar engkau belum pernah dapat apa-apa. When you listen about the salt, now try to isolate yourself 2 days. Eating everything without salt. Cooking everything without salt. And then afterward, you will get the blessing of understanding what is the meaning of salt 10,000 times more than we never realize it. Barang siapa yang dengar khotbah hari ini, berani jalankan 2 hari tidak makan garam, saudara akan diberkati lebih 10.000 kali dari mereka yang dengar khotbah ini tetap tidak peduli, tetap terima garam. Karena saban hari berada di dalam berkat garam, engkau sampai mati tidak pernah mengerti apa artinya garam. Karena saban hari
menerima rasa garam, engkau tidak pernah mengerti dan pikir apa maksudnya kalau tidak ada garam. Saya percaya ini hari yang dengar khotbah ini, besok tetap banyak yang makan garam. Mungkin 1% atau 1 di antara 10.000 orang atau 1.000 orang yang betul-betul jalankan. Tapi saya berani jamin mereka yang jalankan pasti mengerti khotbah ini lebih banyak daripada engkau dengar 10 kali. Kamu adalah garam dunia. Hanya 1 kali diucapkan oleh Kristus. Hanya 1 ayat mencatat. Dan 1 ayat ini pun bikin saya 63 tahun tidak pernah berani berkhotbah sampai hari ini. Karena saya mau bertanggung jawab, memberikan yang terbaik, mengajarkan yang paling benar, dan memberikan berkat orang dengar mendapatkan kesan, pengertian, manfaat semaksimal mungkin. Itu sebab jadi pendeta tidak sulit. Jadi pendeta yang baik, yang bertanggung jawab, yang diberkati Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang Kristen dan umat dunia itu sulit sekali. Masa gampang gini dah berani khotbah. Kamu adalah terang, kamu adalah garam dunia. Saya boleh khotbah sejak umur 17 pertama kali khotbah. Tapi tahan, tidak berani khotbah. Sampai sudah umur 80 tahun ini. Sehingga saya mempunyai pikiran, orang yang mengerti ayat ini berapa bahagianya. Tidak bisa diukur oleh marifat manusia. Orang yang tidak mengerti ayat ini berapa ruginya juga tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa dibayangkan oleh marifat manusia. Mari kita teruskan. Kamu adalah garam dunia. Hanya 1 kali. Tidak pernah sekali lagi diulangi. Sebab Yesus bicara 1 kali kepada Nikodemus, kamu harus diperanakan pula. Tidak pernah diulangi, tidak pernah dibicarakan lagi. Hanya 1 kali. Tidak berarti langkahnya membuktikan tidak pentingnya. Tidak berarti banyaknya, berarti pentingnya. Yesus berkata, kamu berdoa, jangan bicara banyak, ulang-ulang seperti orang kafir. Di dalam kalimat itu menunjukkan quality need not to be supported by quantity. Namun di dalam penginjilan, quantity is to prove the truthfulness of our discipleship as an identity yang no replace. Saya tidak panjangkan di sini. Sebagaimana diperanakan pula hanya diucapkan 1 kali. Akhirnya setiap orang Kristen harus mengalami diperanakan pula. No compromise. Tidak ada kompromi, tidak ada tawar. Setiap orang Kristen harus diperanakan pula. Demikian kamu adalah garam dunia. Meskipun hanya 1 kali, tidak ada 1 orang Kristen boleh tidak menjadi garam. Bagaimana menjadi garam? Karena usaha berat. Menjadi garam karena cara Tuhan bekerja, mengumpulkan kedua racun. Bagaimana Tuhan mengumpulkan kedua yang paling racun menjadi yang melunak, membasmi, membersihkan racun. Garam adalah racun yang menyingkirkan racun, yang mengkikis racun, yang membersihkan racun. Jika engkau ada borok, tidak bisa sembuh, pakai air panas campur sedikit garam, itu bikin borokmu tidak rusak lagi. Ini rahasia yang sudah ditahui oleh manusia sejak lama. Jika mulutmu banyak itu sakit atau lubang atau keluar darah, pakailah air sedikit dan garam, kumul, itu akan menyembuhkan. Ini semua rahasia sudah diketahui oleh manusia beribu-ribu tahun. Tapi what is salt tidak dipikir.
Where does it come from? Tidak diselidiki. What is the function? Ditahu untuk masak saja. Sekarang kita mau mengkupas satu kata demi satu kata. Kamu adalah garam dunia. Kalimat ini berarti kamu di dalam dunia dan dunia sangat memerlukan kamu. You are living in the world and the world needs you. Dunia yang berdosa, yang rusak, yang begitu ditinggal oleh Tuhan, perlu hadirnya Kristen di dalamnya. Maka you are the soul of the world. Ditambah you are the light of the world. Membuktikan dunia sangat membutuhkan orang Kristen. Kapankah baru dunia sadar orang Kristen diperlukan? Pada saat tidak ada orang Kristen baru disadar. Sama seperti saya tadi katakan, kalau engkau 2 hari tidak makan garam, baru engkau menghargai ada garam, makanan berapa enak adanya. Kalau tidak ada garam, berapa kurang hidupmu adanya. Manusia tidak menghargai anugerah karena terlalu banyak hidup di dalam anugerah. Manusia tidak pernah menghargai kesehatan sampai dia kehilangan kesehatan, sakit, hampir mati, baru sadar dulu bagaimana bahagia. Kamu adalah garam dunia. Dunia tidak merasa berapa pentingnya Kristen karena sebenarnya ada orang Kristen. Dimaki-maki pun diam, difitnah pun tidak balas. Memang menganggap ini enteng. Menganggap orang Kristen memang seharusnya difitnah, diumpat, dimaki-maki. Tidak apa kok, mereka tidak balas dendam. Tapi satu hari kalau Tuhan sudah mengambil orang Kristen dari dunia, when rapture comes, when this world have no more Christian, di situ mereka nangis, teriak, memukul dada, lompat-lompat menginjak tanah. Mereka baru sadar, tidak ada Kristen bagaimana. Saudara-saudara, saya sudah bicara panjang lebar tentang garam. Saya meneruskan, garam lain dengan semua metal. Meskipun garam adalah satu tambang-tambang yang bersifat metal. Garam ada di laut, garam ada di gunung. Saya dari kecil tanya, gunung itu ada garam untuk apa? Kenapa Allah memisahkan ada di tempat gunung, daratan, di goa, ada di dalam laut. Tapi sifatnya sama, bisa dicairkan oleh air. Akhirnya saya pelajari satu hal. Saya baru sadar berapa bijaksananya Tuhan. Manusia tidak ada satu orang hidup boleh tidak ada garam. Kalau tidak ada garam di darah kita, tidak ada garam di tubuh kita, kita akan begitu banyak bakteri dan kita akan mati karena kurang kesehatan. Salt so contribute to our hygienic and our health. Garam itu penting. Kalau semua orang perlu garam, tanpa garam semua akan mati. Lalu orang yang dekat laut lebih untung. Orang di gunung tidak mungkin dapat garam. Itu sebab Tuhan kasihan. God so loved the world. Even salt, if evenly given, some in the ocean, some on the high mountain. Sehingga orang hidup di laut, dekat laut, bisa keringkan air laut, mendapatkan 8% garam. Orang tinggal di gunung bisa dapatkan tambang-tambang menjadi garam, ditumbuk, lalu untuk makan bikin tubuh sehat. Garam itu tambang. Dan garam itu mempunyai ciri khas paling pertama. Gampang mengorbankan diri, menyangkal diri, menghancurkan diri di dalam air. You melt yourself. You sacrifice yourself. You deny yourself. And you united yourself with the water. Waktu garam bercair di dalam air, tidak ada orang lihat garamnya, cuma lihat airnya.
Sampai engkau tes ada asin, baru engkau percaya ada garam di dalamnya. Itulah sebab orang Kristen di dunia tidak kelihatan eksistensinya, tidak kelihatan signifikansinya, tidak lihat akan keberadaan dia sampai waktu fungsi Kristen mempengaruhi dunia. Dunia menjadi lebih asin, lebih baik, lebih maju. Barulah orang tahu, in this world there are Christians. Semua yang diajarkan oleh Kristus mengandung kebenaran yang paling dalam. Dan kita menggali tidak habis-habis. Saya sudah khotbah lebih dari 40.000 kali. Setiap kali lebih 1 jam. Saya sudah khotbah lebih dari 4 juta perkataan. Saya sudah khotbah 63 tahun. Belum selesai. Firman Tuhan begitu limpah. Mari kita pikir lagi. Mengapa garam harus begitu banyak dicairkan di dalam air laut? Karena kalau tidak ada garam di dalam air laut, dunia sudah mati beribu-ribu kali. Bukan beribu-ribu tahun. Kalau ada hidup mati lagi, mati lagi, mati lagi. Beribu-ribu kali mati dan tidak tertolongnya. Karena di dalam sungai ada udang, ada ikan, ada binatang apa. Kalau sudah mati, bijaksana Tuhan suruh mereka ngambang, bukan tenggelam. Kalau tenggelam cilaka. Karena baunya, basinya, rusaknya, mortalitasnya daripada binatang akan menjadi sumber bakteri menjalar ke seluruh bumi. Itu sebab semua ikan yang mati mesti kambang. Semua udang yang mati mesti kambang. Semua jenis hidup yang mati mesti kambang. Lalu mengalir ke laut. Kenapa mengalir ke laut? Karena air menurun. Sehingga dari udara setelah beku menjadi H2O. Lalu turun ke gunung. Air di gunung ngalir ke sungai. Air ke sungai ngalir ke muara. Air muara masuk ke laut. The final point is the sea, the ocean. Ini cara Tuhan menyelesaikan kesulitan. Sehingga semua yang kotor, yang basi, yang hancur, yang rusak harus diselesaikan oleh laut, oleh ocean. Samudera menyelesaikan semua racun. Itu sebab samudera harus lebih besar 4 kali daripada bumi. Kesulitan yang diciptakan oleh bumi diselesaikan oleh samudera. Yang menyelesaikan racun dan kerusakan 2 macam. 1 soil, kedua ocean water. Air laut, bukan air sungai ya, membereskan kerusakan seluruh dunia. Tanah yang mengkuburkan manusia, membereskan semua racun di dunia. Satu kali saya bangun di rumah saya, lihat got depan yang cukup besar, atap besar, barang yang besar sekali, sudah gemuk. Saya lihat cilaka, itu anjing yang mati. Saya bilang, gimana rumah saya depannya ada anjing mati? Nanti bakterinya datang, saya akan mati semua. Saya lihat itu anjing sebelah saya, sebelah kiri saya. Maka pembantu saya tanya bagaimana? Ya punya dia ya dorong ke situ dong. Maka anjingnya didorong di dalam got yang terbuka. Seluruh tubuh yang besar didorong kembali ke tempat dia. Tetapi besok pagi saya bangun, kembali lagi ke sini. Manusia suka menyelesaikan kesulitan untuk orang lain tanggung. Sendiri punya anjing, sendiri tidak mau tanggung. Saya jengkel sekali. Saya mau ketuk pintu memarahin dia. Tapi pendeta, dari pendeta tidak gampang ya. Mesti tahan menerima anjing mati sebelah. Ini pendeta. Saya dia dorong lagi ke sini malam-malam. Saya tidak tahu. Begitu pagi saya panggil tukang dan panggil pembantu saya. Bagaimana ini? Dia bilang dorong lagi kembali. Itu paling gampang. Borong sini, balik sini. Itu namanya lalu lintas. Saya bilang no.
Hari ini saya ambil keputusan gali tanah di depan rumah saya yang kosong. Gali 2 meter. Tanahnya semua jadi besar sekali. Anjing matinya sebelah saya tanam di situ. Saya terima, saya selesaikan tanggung saya sendiri. Dimasukkan waktu puluhan kilo beratnya. Sudah cemplung ke dalam tanah 2 meter. Cepat-cepat tutup. Sudah tutup itu sampai hari ini tidak pernah bongkar lagi. Maka rumah saya ada kuburan. Kalau ibu besok mau beli rumah saya mesti tanggung ada mayat di situ. Saudara-saudara, sampai hari ini tidak ada bakteri, tidak ada yang sakit. Dia juga tidak bisa loncat keluar. Diselesaikan oleh tanah. Kalau Tuhan ciptanya bukan seperti ini, bagaimana cilakanya manusia? Tuhan ciptakan manusia, ciptakan dinosaurus, ciptakan gajah, ciptakan ikan paus, ciptakan ikan hiu. Ada yang ratusan kilo, ada yang ribuan kilo. Ciptakan akan hipo, ciptakan sapi besar sekali. Setelah mati, satu sapi bisa mengandung bakteri berapa miliar. Lalu bakteri itu kalau menjalar, kalau menular kepada semua manusia, sudah mati berapa ribu kali dunia ini. Tapi semua ditanam di dalam tanah, semua beres. Ikan yang ngalir ke laut sudah bau, sudah rusak, sudah hancur dagingnya, sudah di laut beres. Waduh, saya mengatakan, how great thou art, how wise thou art, how wonderful thou art, my God, my Lord. Your wisdom is unfathomable, unmeasurable. Bijaksanamu tidak bisa diukur, tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Lalu saya tanya, beribu-ribu tahun siapa yang kerja bakti? Bereskan laut yang banyak mayat? Tidak ada. Tidak ada satu orang berani, mungkin pernah membereskan laut. Yang selama ribuan tahun semua mayat masuk ke situ, dibersihkan sendiri. Waktu engkau naik kapal, hidungmu keluar kapal, hirup udara di pinggir laut, rasa segar, sedikit asin, tetapi oksigennya segar sekali, karena tidak ada bakteri yang keluar, tidak ada kerusakan yang menjalar, tidak ada penyakit yang menular dari laut. How can my God create such a wonderful, such a self-cleansed, self-motivated world, so beautiful, so wonderful, and so clean? I don't understand. I only believe and know my God is a wonderful and the supreme God. Dia yang kerja semua. Ini semua sebab di tanah ada daya merubah dan memperbarui. Anjing yang mati, ulat yang mati semua ditanam. Besok menjadi tanah yang subur, mentumbuhkan daun-daun, mentumbuhkan semua makanan. Tuhan terlalu agung. Air yang ada garamnya, tidak ada tanahnya, bikin semua binatang mati menjadi bersih. Dan airnya tidak dicemar, tidak ditular, dan airnya tetap boleh memberkati manusia. Karena di dalam laut ada garam. Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia. Ini artinya berapa memberikan inspirasi kepada kita, berapa menghibur dan mendidik kita. You are the soul of this world. Dunia perlu garam. Di antara dunia, wilayah terbesar bukan tanah, bukan rimba, bukan padang belantara, bukan padang pasir Sahara, tetapi lautan Pasifik, Atlantik, Antartik, semua digabungkan hampir 4 kali lebih besar dari seluruh benua, termasuk Asia plus Afrika plus Eropa plus Amerika Utara plus Amerika Latin plus Antartika.
4 kali lebih besar. Sehingga garam yang dipakai untuk seluruh dunia bumi ini berapa ratus miliar ton saya tidak tahu. Tapi itulah dipakai oleh Yesus. Kamu terang dunia. Yesus tidak memakai kamu pasir dunia. Tidak ada gunanya. Yesus tidak memakai kamu adalah mineral dunia. Tidak ada gunanya. Kamu garam dunia. Di antara semua mineral yang dicipta paling banyak itu garam. Di antara garam yang paling berfungsi yang sudah cair. Di antara garam yang cair di laut itu semua mengkisarkan orang Kristen adalah seperti itu. Kamu adalah garam dunia. Saya makin mikir, makin kagum, makin mikir, makin kaget, makin mikir, makin berterima kasih kepada Tuhan. Waktu saya umur 16, saya pelajari satu hal yang saya tidak pernah tahu dulu. Garam dari mana? Air laut garamnya kira-kira kadarnya 8%. Kalau air ada 100%, garamnya 8%. Air yang banyak seperti Pasifik, garam dari mana? Waktu saya umur 15, saya mempunyai seorang guru kimia, baik sekali. Waktu itu saya dapat guru sejarah, guru kimia, guru sastra. Ini 3 guru mempengaruhi saya. Bikin makalah, pidato, pakai istilah tepat, bicara tidak habis-habis, sangat berfaedah untuk saya berkhotbah. Guru sejarah mengakibatkan saya menelusuri bijaksana sepanjang ribuan tahun bagaimana memanfaatkan orang Kristen mengetahui zaman sekarang. Dan guru kimia mengajar sedikit dan sekarang saya masih ingat. Garam yang berada mengisi kebutuhan di dalam seluruh lautan Pasifik, Atlantik, Indian Ocean, sama semua Gulf, semua tempat di dunia berasal dari Antartika. Tidak dari Asia, tidak dari Eropa, tidak dari Amerika Utara, Amerika Latin, Afrika, Oseania, Australia, tidak. Dari satu benua Antartika. Di situ ada sumber daripada garam yang tumpuknya ratusan miliar ton. Disediakan, tidak mungkin oleh orang lain, oleh Tuhan. Untuk Antartika didampar oleh air laut, lalu garamnya cair keluar. Terus supply kadar garam yang diperlukan oleh lautan. Beribu-ribu tahun sampai sekarang masih belum habis. Dan ini saya kaget sekali. Waktu masih kelas 3 di SMP, saya tahu itu, saya bersyukur. Saya mulai pikir, apa artinya dengan kamu adalah garam dunia. Dari satu sumber yang disiapkan Tuhan, Tuhan kirim garam untuk mencairkan diri, untuk menghancurkan diri, untuk mengisi kebutuhan kadar 8% dari lautan yang terbentuk dari air saja. Oh, saya mengatakan, God, I am belonging to you. I am hidden in the treasury you prepare. You provide for me to contribute myself, to deny myself, to sacrifice myself, to be help, to be blessing for this world. Tuhan pakailah saya menjadi garam yang memberikan sumbangsih, memberikan jasa, memperbaiki manusia yang berdosa di dunia ini. I am the soul of the world. Saya pikir, lalu kaitkan dengan ayat ini. Sampai matang perlu puluhan tahun baru khotbah. Kamu adalah garam dunia. Dunia ini perlu kamu. Dan kamu kalau tidak berfungsi, kamu di dunia menjadi sampah. Padahal yang membereskan sampah kamu bukan membuat sampah. Kamu yang harus selesaikan sampah-sampah dari dunia. Sampah itu banyak ular, banyak racun, banyak kotoran, banyak barang rusak, banyak bakteri.
Kamu harus menjadi garam yang terima sampah, membuat bersih itu. Kamu bukan sendiri menjadi sampah dunia lalu merusak orang lain. Dosamu menular ke orang lain. Waktu tugas yang berat seperti ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Setelah saya mengerti, saya lebih menghargai hidup suci. Hidup tidak menyendiri. Hidup bukan pentingkan kebutuhanku lalu menjadi koruptor, menjadi pemakan uang orang lain, menjadi penipu masyarakat, menjadi perusak moral pemuda yang lain. Puji Tuhan, saya tadi katakan natrium sama klorid, dua racun dikerjakan oleh Tuhan menjadi berkat untuk dunia. Manusia semua ada kuda liar di dalam, suka berzina. Kita semua mempunyai nafsu yang keras, saking tidak ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, tidak ada orang lihat, mungkin engkau menjadi pezina yang merusak orang lain. Saudara-saudara, garam tidak demikian. Dia tidak menjadi sampah, dia pembersih, pemberes sampah. Mari kita berkata kepada Tuhan, make me your instrument to renew this world, to refresh the human being, and to recover all the sins have been done and all the diseases occur in this history. Seperti garam. Saudara-saudara, kamu adalah garam dunia. Apa yang ada di dalam garam bukan materinya. Karena materinya gampang dihancurkan oleh air. No use. Garam bisa kerja apa? Orang banyak menjadi orang kaya di Indonesia karena pertambangan. Pertambangan yang mereka gali, yang mereka olah, mereka pilih, mereka latih, mereka uji, mereka murnikan menjadi perak, menjadi emas, menjadi nikel, menjadi sodium, menjadi apa saja yang akhirnya bisa dipakai. Satu-satunya tambang yang tidak bisa dipakai di dalam industri, di dalam produksi, semua adalah garam. Garam mau dipakai karena air sudah hancur hilang. Di Surabaya ada orang yang kumpulkan air laut, tunggu matahari keringkan, akhirnya jadi garam 20.000 ton. Berapa lama saya tidak tahu. Tapi saya tahu peristiwa terjadi 30 tahun yang lalu. Dia punya ladang garam yang besar sekali. Air dari laut itu dikumpulkan lalu dikeringkan. Garam yang sudah jadi semua dikumpulkan tumpuk-tumpuk 20.000 ton. Berapa banyak? Kira-kira kalau tidak salah $200.000. Itu 1 ton berapa? Hitungnya waktu itulah 30 tahun lalu. Mendatang dia nangis suara keras karena dia tidak sangka musim hujan datangnya terlalu cepat. Di dalam 2 hari dia bisa kumpulkan garam ke dalam gudang. Karena air hujan semua kembali ke laut. Kerugian itu begitu banyak. Dia sudah menjadi seorang konglomerat. 20.000 ton itu sudah jadi ratusan ribu dolar. Dia sudah bisa pakai uang itu beli rumah, beli mobil, beli semua. Di dalam 1 hari hilang sama sekali. Nangis-nangis. Kemarin saya besok seorang yang kaya. Dia mengatakan satu kalimat bikin saya sangat mengerti. Dia mengatakan jangan kira corona datang yang perlu dibantu cuma sembako orang-orang miskin. Orang kaya lebih kasihan. Saya tanya kenapa? Dia bilang orang miskin kalau sudah tidak ada makan banyak orang memberi uang bantu. Orang kaya kalau sudah dihabiskan karena corona ini, ada yang 70% hilang, miliaran dolar hilang. Tidak ada orang kasihan. Banyak orang menyukuri. Wah, saya baru sadar. Menjadi orang kaya ada salimnya. Seperti menjadi orang miskin ada salimnya. Jangan kira yang perlu dibantu cuma orang miskin. Orang kaya kalau kehilangan 90%, dia akan nangis. Saya dari kecil mimpi kerja berat, mati-matian berpuluh-puluh tahun berbanting tulang. Hari ini kembali lagi menjadi miskin. Dan banyak orang syukuri, kaya kok, biarin aja. Tidak usah dibantu kok. Mari kita menjadi manusia yang mengerti secara netral. Bukan memihak kiri
atau memihak kanan. Bukan memihak orang miskin atau hanya memihak orang kaya. Kita sama rata berjiwa seperti Tuhan melihat umat manusia. For God so loved the world, including the richest man and poorest man. Kita sama-sama adil menghadapi mereka. Kalau engkau jalan di dalam keadilan dan cinta keadilan, dan engkau melaksanakan kemurahan dan rendah hati berjalan dengan Tuhanmu, itulah 4 hal yang dituntut Tuhan untuk semua manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Saudara, setelah COVID-19 atau coronavirus, dunia akan berubah sekali. Jangan kira pabrik kecil bisa PHK-kan orang. Disneyland di Los Angeles, Disney World di Florida sudah memberhentikan PHK-kan 100.000 pegawainya. Suruh mereka tidak usah balik karena tidak ada uang lagi untuk menjaga gajimu. Mereka boleh libur selamanya, tidak usah kerja, tapi tidak mempunyai gaji. Orang kaya kalau dipukul, terpuruk ekonominya, kalau sudah susah, nangisnya tidak didengar, air mata tidak yang menghapus, istrinya melarikan dia. Banyak perempuan nikah sama laki karena uang. Setelah uangnya bangkrut, lakinya miskin, banyak perempuan langsung cerai. Itu perempuan bukan orang. Itu lebih baik nikah sama harta, jangan nikah sama manusia. Manusia mempunyai perasaan, mempunyai kesulitan, mempunyai kegagalan, mempunyai pengeluhan. Kalau nikah sama manusia, engkau harus dampingi dia waktu dia susah. Bukan larikan dia karena dia tidak ada uang. Saya pernah dengar seorang wanita buang kalungnya ke muka suaminya. Matilah kamu. Saya baru tahu kekayaanmu itu palsu. Karena prianya takut dihina oleh wanita. Pinjam uang dari bank berdagang. Akhirnya pada waktu tahun 98, semua uang itu hancur. Yang dipinjam dolar, bayarnya mesti bayar pakai bunga dolar. Karena apa? Kalau pinjam rupiah, bayar bunganya 18%. Kalau pinjam dolar, bayarnya cuma 2%. Lalu dia pakai uang Indonesia, beli dolar, bayar bunga. Dia untungnya banyak. Tidak sangka waktu itu dolar dari 1.700 di dalam 2 bulan menjadi 16.200. Dan dia mesti bayar pakai bunga dolar. Tidak kuat, hancur semua. Istri, tadi kira dia istri orang kaya. Sekarang baru tahu istrinya, suaminya miskin sampai bagaimanapun tidak bisa bayar. Jual rumah, jual mobil, jual anak pun tidak bisa bayar lunas bunga dolar Amerika. Dia lempar kalungnya ke mukanya suaminya. Saya kira lu orang kaya, saya nikah sama kamu enak-enak. Ternyata modal dagangmu dari pinjam. Sekarang engkau sama sekali tidak bisa bayar bunga. Saya buat apa hidup sama kamu? Pria yang tidak bisa menghidupkan istri dengan hidup mewah, tidak layak kawin. Saya pergi, ditinggal. Suaminya menangis pukul dada dan tidak ada pertolongan dari siapapun. Itu namanya pernikahan. Jangan bodoh. Jangan perempuan nikah sama orang kaya, engkau kira engkau sudah bahagia. Berbahagialah orang yang ratap tangis. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mau berkat, baca kitab suci, bukan ikut dunia. Stephen Tong dari kecil tidak ada cukup uang, umur 3 ayah mati. Pernah 30 hari tidak makan nasi, makan kulitnya daripada itu ubi-ubi saja. Dari susah, dari kecil kurang, itu bahagia. Karena orang demikian bisa tahan lapar waktu kelaparan tiba. Bisa tahan kurang waktu tidak cukup. Karena sudah siap oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang ratap. Berbahagialah orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang lembut hati. Semua dicatat di kitab suci.
Kadang-kadang saya marah-marah kepada orang kaya. Ada orang kaya sudah dengar saya khotbah, tidak mau dengar khotbah saya lagi. Saya berapa bulan ini memikirkan mereka sangat kasihan. Karena saya marah-marah orang kaya. Bukan karena mereka kaya saya marah. Karena kehidupan mereka yang karena sudah dibiasakan oleh kekayaan, mereka akan kekurang banyak hal. Orang kaya tidak ada kekuatan perjuangan karena cukup. Kekayaan membuat engkau kurang mempunyai senangnya suasana mengharap. Karena tidak usah harap sesuatu, sudah cukup. Itu yang saya marahin. Barang siapa karena kaya dengar khotbah, saya tidak mau dengar khotbah. Tuhan ampuni kamu, bukan mengampuni saya. Karena saya punya motivasi lain. Hari ini juga saudara mungkin tidak akan dengar khotbah, kamu adalah garam dunia. Isinya sama seperti saya. Karena selama 63 tahun saya berkhotbah, tidak pernah curi bahan khotbah dari seorang pendeta lain. Saya semua khotbah gumul sendiri, pikir setengah mati, siang malam pikir. Sampai akhirnya mengeluarkan satu bahan yang lain sama khotbah orang lain. Saya pernah khotbah tafsiran Yohanes 3,5 tahun. Dari tahun 89 mulainya gereja ini dari Granada sampai tahun 93 baru selesai. Waktu itu saya mengatakan, saya harap anda yang dengar khotbah saya, belilah komentari sebanyaknya. Silakan cari pentafsiran Yohanes di Amerika kah, di Hong Kong kah, di Taiwan kah, di Jakarta kah, di mana. Silakan baca, makin banyak makin baik. Karena khotbah yang saya sampaikan di Granada, GRI, lain sama semua buku. Untuk saya mengatakan kalimat ini, ada seorang mengatakan, masa dia bisa khotbah tanpa pakai buku? Semua lain. Saya mau menguji Stephen Tong jujur atau tidak. Akhirnya dia ke Amerika beli 17 buku tafsiran Johannes Commentary. Nah, Commentary on the Gospel of John, 17 orang. Dari Calvin sampai abad sekarang. 17 buku taruh di kamar bacanya. Lalu dia setiap hari tahu minggu depan Pak Tong mau khotbah fase 3. Dia mulai baca 17 itu. Sesudah itu baru datang ke Granada. Duduk, pasang telinga, matanya besar dengar sama. Setelah berapa bulan dia ngaku yang dikhotbahkan semua berbeda dengan buku yang pernah ada. Maka dia menjadi orang yang menghormati hamba Tuhan yang jujur seperti ini. Saudara-saudara, saya tidak takut engkau bagaimana kritik, tapi saya takut ada murid saya setelah khotbah pendengarnya menghina dia. Apa yang lu khotbah kemarin saya sudah baca, you ambil dari sini. Jadi you hafal-hafal, you tipu saya. You sendiri tidak ada bahan. Semua bahan dari orang lain. Saya tidak katakan itu tipu ya. Itu tetap firman Tuhan. Tafsiran tetap dari hamba Tuhan orang lain yang baik. Orang ini kurang pintar berpikir inisiatif. Dia mengkutip yang baik untuk khotbah. Tidak salah. Itu bisa membantu. Karena hamba Tuhan yang tulis tafsiran ini banyak bantu. Kadang-kadang mungkin saya yang harus belajar itu. Juga mengambil bahan lain. Tapi karena saya sudah biasa tidak dipengaruhi orang lain dengan inisiatif merenungkan firman Tuhan baru keluarkan sesuatu. Biar saya tetap membiasakan diri seperti ini. Setelah itu Yesus mengatakan satu kalimat. Kalau garam sudah hilang rasanya, tidak berguna lagi. Dan di sini mari kita masuk ke kalimat kedua. Fungsi garam adalah memberi sumbangsi rasa. Ini penting sekali ya. Kalau engkau pakai kayu, engkau tidak mengharap kayu mempunyai rasa untuk menjadi sumbangsi. Kalau engkau pakai besi, engkau tidak menginginkan rasanya besi bikin engkau berbahagia. Besi kalau dipakai hidung itu baunya tidak enak, bau karat, banyak hal. Tetapi garam rasanya penting.
Ini bukan rasa untuk hidung seperti minyak wangi. Ini rasa untuk lidah. Ini rasa asinnya. Jadi sekarang saya masuk ke dalam garam. Tahap kedua, asinnya garam. Asin itu bikin makanan menjadi segar. Kalau saudara makan ada manis, sangat menarik. Khususnya sebelum engkau umur 25. Anak-anak, remaja suka manis. Tapi setelah umur lebih besar, asin bikin engkau rasa segar. Bayangkan daging sapi tidak pakai garam. Makanya itu sapi melulu. Rasa yang segar, yang sangat menyentuh perasaan kita tidak ada. Coba bayangkan kalau sayur tidak pakai garam, digoreng ada rasa sayur tapi tidak rasa gurihnya. Semua barang kalau dimasak tidak garam jadi apa? Praktekkan Senin, Selasa 2 hari ini. Minggu depan saya mau tanya yang sudah masak tidak pakai garam angkat tangan. Engkau bilang datang pun tidak berani. Yang tidak berani datang bukti mereka tidak pernah melaksanakan apa yang katakan. Saudara-saudara, rasa asin itu fungsinya garam. Dan Yesus berkata, jikalau sudah kehilangan asinnya, siapa bisa memberikan asin lagi kepada garam itu? Apa gunanya lagi sesudah tidak asin? Hanya dibuang di jalan, di luar, diinjak-injak oleh kaki saja. Saya sedih sekali banyak orang Kristen di Jakarta menjadi barang yang diinjak-injak oleh orang kafir. Saya sayang sekali ada pendeta-pendeta masa tuanya hanya menjadi injakan-injakan orang lain yang menghina Kristen. Sudah tua berzina, sudah tua korupsi, sudah tua curi uang. Saudara-saudara, Yesus berkata, jikalau engkau kehilangan asinmu, berarti fungsi garammu tidak ada. Apa gunanya? Bisa garam lagi, bisa asin lagi. Tidak mungkin. Tidak ada orang kasih garam di atas garam. Lalu saya mau tanya, benarkah ada garam yang kehilangan rasanya? Ada. Saya baca, baru saya tahu. Garam di Israel yang kimianya banyak, kekayaan yang bisa menjadi uang yang banyak sekali itu kalau terus ditiup dengan angin di padang belantara, asinnya hilang. Saya kaget sekali. Dan itu semakin angin tiup terus, bikin garam itu kadarnya berubah. Akhirnya asinnya tidak ada. Dan itu cuma bisa dipakai untuk dicampur ke dalam tir aspal untuk bikin jalan, untuk injak-injak saja. Yesus mengatakan, you are a Christian. You must be functionful. You must show yourself, sacrifice yourself, melt yourself, and unite with the water to become the taste to have people to enjoy. Bagaimana engkau melunaskan diri, bagaimana mencairkan diri, bagaimana menghancurkan diri, bagaimana mengkorbankan diri, bagaimana menyangkal diri. Hilang, tidak kelihatan lagi. Di dalam sop engkau tidak lihat garam di mana. Karena di dalam sop itu tidak ada warna garam, yang ada warna sop. Di dalam makanan ada rasa, tidak ada kelihatan garam. Invisible essence inside the food. Itu garam. Kamu adalah garam dunia. Kalau garam kehilangan asinnya, siapa bisa mengembalikan dia? Tidak berguna, dibuang di luar untuk diinjak-injak. Saudara-saudara, garam artinya begitu dalam. Saya sudah khotbah 1 jam lebih, belum selesai. Inilah satu khotbah yang perlu dipikir baik-baik. Saudara-saudara, saya akan selesaikan khotbah ini sementara lagi. Kamu adalah garam dunia. Garam dunia mempunyai fungsi 2 hal yang paling penting. Memberikan rasa, mengimbangkan ketidakenakan. Coba makanan yang engkau masak berapa enak, tidak masak garam. Besok coba ya.
engkau baru tahu berapa tidak enaknya. Begitu garam masuk, langsung lain, langsung segar. Bagi dan dunia ini perlu garam. Kalau orang Kristen di dunia menjadi penyeimbang rasa masyarakat, yang suka marah, engkau netralkan dengan garam. Yang kurang asin, engkau tambah sedikit supaya dia ada fungsinya. Semua yang tidak bisa klop, tidak bisa serasi, tidak bisa seimbang, engkau bikin perdamaian. You are the salt of the world. Ini pertama. Kedua, garam membereskan kerusakan. Garam membuat bersih kehancuran. Garam membuat kematian karena kerusakan itu berhenti dan mulai menjadi sehat lagi. Saya tidak bisa bayangkan kalau tidak ada garam di laut. Laut yang binatangnya mati dari Adam sampai sekarang ratusan juta. Itu baunya bagaimana kita menghindar. Kita mau lari ke gunung, tidak bisa lari. Kita mau lari ke bulan, tidak ada roket yang bisa bawa. Kita kalau di dunia ini tidak ada garam, dunia akan hancur, akan berwabah, akan 10 kali, 1000 kali lebih menakut daripada coronavirus. Tadi karena ada garam, semua selesai. Alangkah agungnya ciptaan Tuhan, alang ajaibnya suksesnya Tuhan, dan alang indahnya khotbah Yesus Kristus. Kamu adalah garam dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita, jadikan kita orang Kristen yang berfungsi, berasa, dan mencegah kerusakan, mencegah kebusukan, mencegah kehancuran, mencegah wabah yang mempunyai kekuatan penularan. Tuhan memberkati kita. You are the salt of the world. Sampai di sini hari ini saya berkhotbah. Mari kita berdoa. Saya minta pendeta Anton naik ke atas, pimpin kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas kebaktian ini. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena sekali lagi panggilan Tuhan yang begitu mulia yang Tuhan Yesus sendiri berikan kepada kami. Kami boleh diingatkan, didorong supaya kami betul-betul berjuang sebagai garam dunia untuk memberikan rasa dan mencegah kebusukan di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Kiranya Tuhan memberi anugerah kepada kami sehingga kami betul-betul ya Tuhan, kehadiran kami boleh menjadi garam, dan hindarkanlah kami daripada kebahayaan ketika kami kehilangan keasinan dan hanya diinjak-injak orang dan mempermalukan nama Tuhan. Berilah anugerah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.